Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pemirsa Mbah To channel yang saya sayangi, yang saya cintai. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah adanya warok dari Ponorogo. Warok berasal dari kata warok. Warok itu kalau dalam bahasa Arab artinya menjaga. Jadi seorang warok adalah seorang yang bisa menjaga. Jadi seorang yang bisa menjaga dirinya, lingkungannya, dan sebagainya, budayanya. Jadi dia itu seorang yang ibaratnya itu sesepuh atau yang dituakan. Saya sambil merokok ya biar santai, pikiran juga encer, kita rileks saja. Para sederek Mbah To channel yang saya sayangi, ini agak dewasa, jadi anak kecil-kecil jangan ya, anak kecil bermain saja. Warok itu kalau di Ponorogo yang aliran kejawen itu biasanya itu kalau wisuda warok itu konon katanya itu seorang warok itu langsung nyemplung ke Telaga Mebel. Bisanya di bawah itu ada istilahnya tempat suci yang disucikan oleh para warok. Di sana itu dia bisa menyentuh munggah keluar dari Telaga Mebel itu sudah berubah. Biasanya yang ganteng malah jadi rewok, sangar gitu, langsung menjadi sakti Mandraguna. Nah, itu sejarahnya warok. Tapi ada kelemahannya warok itu tidak boleh menikah. Jadi dia itu madan, istilahnya madan, tidak menikah. Memang itu lakunya atau ilmunya warok itu begitu. Jadi warok itu istilahnya kalau nggak rabi, kalau pengen begitu yang gemblak. Gemblak itu celana dia itu punya pacar laki-laki lah, cara zaman dulu namanya gemblak. Nah, itu warok. Karena kalau warok itu sampai sama wanita, setelah tidur sama wanita, ilmunya itu hilang, kesaktiannya itu hilang. Oleh karena itu warok itu menjalani ilmu yang tidak boleh gepok wanita, jadi geblak. Dan diriwayatkan dulu itu ada warok sakti ya, pendiri warok, sesepuh tertua warok itu namanya Prabu Suryo Alam. Nah, itu manggungnya di ereng-erengnya Tengger. Nah, ketika itu karena kesaktian beliau ingin memberontak kepada pemerintahan yang Bathara Katong. Nah, dulu ya belum bernama Ponorogo. Nah, itu Bathara Katong. Nah, suatu saat karena kesaktiannya, bahkan Warok Suryo Alam itu dikabarkan bisa berubah menjadi harimau macan. Asli itu macan, jadi sak butut-bututnya macan, gasnya macan. Ada saktinya ulang. Itu yang Bathara Katong itu masih Raden Mas Katong itu masih takut. Ilmunya itu masih kalah. Bahkan Sunan Muslim, gurunya beliau yang Katong itu juga cara ilmunya itu masih tok lah, malah hampir kalah. Karena itu suatu saat itu dalam pengembaranya Bathara Katong itu lewat alas bersama gurunya Pangeran Muslim, laku itu plak. Sampai di hutan itu ada cahaya itu mencorong di tengah hutan. Lah setelah dia mati ternyata itu orang Silo, orang topo lah di hutan itu. Nah, kemudian yang Katong tanya, guru, itu ada orang kok lungguh mencorong itu seperti cahaya rembulan, itu apa guru? Nah, yang kemudian Sunan Muslim menjawab, gini Dimas, itu adalah orang yang monorogo. Mono itu asal kata koper mono, rogo itu awak, jadi deleng jeruning awak, jadi melihat di dalam tubuh kita jagating cilik. Jagating cilik, jagating gede.
jagat kecil itu luar, jagat gede dalam lah. Itu jagat sing tanpa batas. Nah itu kuwi wong sing Monorogo diajak Dimas. Oh ngaten guru. Menawi besok wonten rejane jaman badhe kula paringi tetenger wewengkon mriki Monorogo. Selanjutnya sampai sekarang disebut daerah sekarang itu apa? Ponorogo. Itu asal usul dari kata Ponorogo. Selanjutnya terus berjalan. Akhirnya si Eyang Katong ini saat mau bertemu dengan Prabu Suryo Alam atau Warok Suryo Alam itu kalah. Oleh sebab itu dia mengutus putranya yang ganteng sekali dengan namanya Raden Broto. Itu Raden Broto ganteng era keturunan Nabi Yusuf. Itu diutus oleh ayahnya untuk mencuri pusaka tersakti daripada Prabu Suryo Alam atau Warok Suryo Alam. Karena Warok Suryo Alam itu kan senengnya sama orang ganteng. Nah, ketika nanti disuruh sowan ke sana, ngabdi di sana, nanti kan disenengi. Lah itu nanti bisa mencuri. Itu siasatnya dari Eyang Katong. Lalu berangkatlah daripada itu tadi siapa? Raden Broto tadi. Setelah dalam perjalanannya Raden Broto berangkat menuju ereng-ereng Tengger padepokannya Warok Suryo Alam. Nah, di sana disambut dengan baik oleh Warok Suryo Alam. Lalu ya ditompo saking gantengnya itu. Nah, akhirnya seneng Warok Suryo Alam, Prabu Suryo Alam bersama Raden Broto. Nah, sudah itu konon Warok Suryo Alam punya putri cantik lah, namanya itu Suminten. Nah, karena beliau tidak kelone, tidak begini sama wanita, jadi putrinya itu sebenarnya anak daripada keponakannya, dia anak lah itulah begitu. Nah itu akhirnya Suminten itu karena sering lihat Raden Broto ngewang-ngewang di rumah situ yang ngarit ya itu seneng kesengsem. Akhirnya seneng, nah, terus gelindak-gelindik. Nah itu Raden Broto ini lo diajeng coro sekarang lo ya itu ini lo diajeng nek sampean ki seneng karo aku, bapakmu jane kok iso sakti kok ngono kene opo to diajeng, kenapa ayah kamu kok bisa sesakti itu, tolong kasih tahu saya. Terus oh gini lo Kang Mas, ayah itu sakti karena ilmunya, tapi dia itu punya pusaka yang paling ampuh, namanya Kris Kiai Condong Campur. Nah itu pusakanya. Terus loh, berarti ayah kamu itu punya pusaka ya Dimas? Iya Kang Mas, kalau begitu tolong kapan-kapan ambilkan, Mas pengen lihatnya saja, kalau kamu benar-benar sayang kepadaku. Nah, akhirnya itu dibiduk, si Suminten itu ditipulah halus oleh Raden Broto. Akhirnya tenan, suatu malam merunduk Suminten itu mencuri pusaka ayahnya yang ada di gudang pusaka, curi, kasihkan kekasihnya. Begitu ditompo kasihnya, langsung lari ke kasihnya, pulang menuju ayahnya Bathara Katong. Nah itu ketika pagi berlalu, untran padepokan Tengger geger karena pusakanya Warok Suryo Alam hilang. Wah ngamuk semua. Lalu terjadilah istilahnya gugat daripada Warok Suryo Alam. Kumpulkan anak buahnya semua, lalu bilang demikian, anak buahku warok kabeh, warok semua kumpul di sini. Itu orang kurang ajar hari Kadipaten mencuri pusaka saya. Sekarang tidak ada ampun, kita luruk kabupaten, kita hangus, kita bumi hanguskan, kita ratakan dengan tanah. Lalu dambiaklah
pasukan daripada Warok Padepokan Tegal menuju mana? Kadipaten. Nah, Kadipaten. Di sana terjadi pertempuran des. Kekalahan di pihak mana? Nah, karena pusaka sudah di tangan Raden Katong, maka Warok Suryalam melarikan diri, kalah istilahnya, uber terus. Dalam pelariannya itu, Warok Suryalam itu batin, aku ki Warok, saya ini Warok, ilmunya sudah apa-apa saya punya, masa kehilangan satu pusaka saja saya harus lari seperti ini. Lalu dia matak aji panglimunan, nempel di pohon, plek, langsung hilang. Nah, itulah ilmunya Bro Katong. Oleh Sunan Muslim, gurunya Bro kan kasih tahu, ini begini di Dimas, kalau dia nemplek di situ hilang, tinggal begini, lihat saja jejaknya, kakinya, jangan lihat orangnya karena kita tidak tahu, lihat kakinya, langsung itu serang, lari lagi, menek di pohon yang paling tinggi, mengeluarkan aji jenenge bajing giring, langsung celur hilang. Nah, itulah ilmu saktinya Warok Suryalam. Karena begitu saktinya, akhirnya pertempuran tadi yang mengakibatkan antaranya dua orang sakti bertempur itu akhirnya menyebabkan terjadinya banyak nama-nama desa di daerah Ponorogo. Itu asal usul dari situ. Di desa ini itu berasal dari pertempuran dua orang itu. Nah, para pemirsa Mbah Manto Channel yang saya sayangi, itulah sekelumit asal usul daripada Ponorogo dan tentang kisah para warok-warok di zamannya Prabu Surya Alam, dan kemudian akhirnya muncul warok generasi Islam yang pertama kali dilaksanakan setelah dipandikan oleh Warok Surabaya. Itu adalah warok yang istilahnya menikah. Jadi dia itu warok tapi juga rabi. Kalau zaman kuno kan warok itu harus madat. Jadi warok versi daripada Ponorogo itu ada dua. Warok yang kejawen itu tidak rabi menikah, dan warok yang Islami generasinya Surabaya itu menikah atau rabi dan bisa punya anak. Nah, itu ya. Jadi itu kisah tentang warok Ponorogo. Selanjutnya kisah tentang itu, apa yang dimaksud dengan reog. Nah, apa yang dimaksud dengan reog masih berkaitan dengan warok. Ini masih sejarah warok juga. Reog itu nek bahasa Jawa itu diure-ure, dioyok-oyok, kan besar toh, diure toh itu, dioyok-oyok, reog gitu. Tapi sebenarnya yang tidak gitu. Itu adalah simbol daripada dulu nyindir, istilah menyindir bahwa Raja Brawijaya itu kalahnya dengan wong wedok. Brawijaya itu ibaratnya seekor singa yang ganas, terus diinceloi sama apa itu merak. Merak itu simbol wanita. Jadi sebenarnya menyindir Raja Majapahit yang kelima, bahwa dia itu kalah oleh seorang wanita. Itu akhirnya disimbolkan dengan sebuah kesenian tersebut. Kecewanya lah itulah, kecewanya daripada anak turunnya atau pendampingnya daripada Brawijaya kepada Raja Brawijaya. Jadi menyindirlah coro dengan kesenian. Menyindir dengan kesenian. Jadi begitu. Ya, namanya orang Brawijaya juga ada raja yang gagah perkasa dengan istrinya yang cantik dari Jawa, namanya Durwati. Tangguk Durwati. Suatu saat dalam pertapaannya itu Brawijaya bermimpi bahwa akan terjadi masa, Brawijaya 5 loh ini ya yang saya akan terjadi masa itu
ilanging kerto suruping bumi, oleh simbol begitu. Jadi bahwa dia sudah dapat wangsit kalau kerajaan Majapahit akan tenggelam, hancur lah, istilahnya hancur. Bagian udah. Karena ya mungkin disebabkan dulu itu ada Wahyu di Prambon, namanya Wahyu Mojopahit. Karo Mataram Gagamprit, karo Mojopahit kalau tidak salah wahyunya itu ya wahyu itu apa, roh wulan. Nah, itu Wahyu Mojopahit itu sudah bilang, Brawijaya iling-iling ngomong kuiki. Wahyunya berbilang gitu. So enek-enek raja Jawa rabi karo wong manca, yaiku akhire trutusing Nalindra Mojopahit. Jadi terakhirnya istilahnya akhir daripada kerajaan Majapahit. Dan tenang terjadi itu. Dan itu benar-benar terjadi. Raja Majapahit jatuh cinta kepada Putri Cempo. Cempo itu ya Cino lah. Kalau ndak Thailand apa kemana, itu Putri Cempo. Jatuh cinta. Karena memang oleh para wali dulu ya ada kesan di jodoh-jodoh lah. Begitu, jodoh-jodoh. Nah itu jatuh cinta. Terus karena senangnya akhirnya menikah. Punya istrinya ngandut. Ketika istrinya ngandut itu dia ada agak-agak gimana ya, kelingan Wahyu ke Prambon yang pernah dia dengar itu. Kelingan. Dia itu, apa ini sudah jongkonya zaman ya, begitu. Akhirnya istrinya yang dari Putri Cempo ngandut, akhirnya dia bilang begini sama patihnya, Patih, kan biasanya umurnya itu tua daripada patihnya ya, Pak Lik, ibaratnya begitu, Pak Lik, Kang Mas, saya titip istri saya yang hamil ini, tolong sampai tawan, jangan sampean temani, lejo dibaturi sampai anak saya lahir. Sesudah lahir silahkan karena Kang Mas nikahi, tidak apa-apa. Begitu sejarah daripada Mbah Brojo. Ya karena tadi mungkin beliau itu ingat wahyunya saat bertopo di namanya Siti Hinggil, makam panggung itu dia dapat wahyu begitu. Mungkin dia opo iki kodrate zaman wis kelakon raja Jawa rabi oleh manca, yaiku akhir zaman sirna ilang kertaning bumi atau sirna ilang sluping bumi. Jadi bahwa kerajaan ini akan berakhir. Nah, begitulah sejarah tentang dari Warok Ponorogo yang terus berjalan menjadi ada sebuah kesenian reog yang menyindir daripada Raja Brawijaya Majapahit dan terus bergulir sampai kita bercerita tentang kerajaan Majapahit Brawijaya. Nah, alhamdulillah saya sudah pernah ke sana terowulan. Saya pernah di keraton, istilahnya tempat pertama keraton Majapahit berada dan dibangun oleh Pak Harto. Dan saya juga pernah ke makam panggung Siti Hinggil, tempat pertamanya Brawijaya. Saya pernah juga ke namanya Sumur Upas, di sana itu juga ada guanya. Alhamdulillah saya sudah pernah ziarah sana. Jadi alhamdulillah kita masih bisa mengingat para leluhur kita dan kita harus mendoakan. Baik hendaknya kita juga tidak tahu, kita juga cerita ini juga tidak tahu sebenarnya gimana, hanya Allah yang tahu dan kita hanya bisa mengungkapkan apa yang kita tahu. Kalau ada salahnya ya saya mohon maaf, karena tiap manusia tidak ada yang sempurna dan kita hanya menyambung dari sejarah, bukan pelaku sejarah waktu gitu. Oke, terima kasih. Sejarah kita Warok seri 1, 2, dan 3 ini semoga bermanfaat bagi semuanya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.